基本大师主动进展，第二魂技是梦血。女王，你落下的位置确实可疑。魂技醒悟！不可擒龙。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat dan masih bisa nafas ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Youhao dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 24. Yang mana pada Solen 2 episode 24 ini menceritakan Youhao yang mengikuti ujian kenaikan kelas 2 di Departemen Alat Pembimbing Roh. Serta kita akan melihat bahwa Youhao mendapat banyak keistimewaan dari akademi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu pakai kaki kalian, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Youhao dan Wang Dong pun berkultivasi di pinggir sungai. Wang Dong pun merasakan kultivasi Haodong Power mereka meningkat pesat, yang tadinya hanya seperti gemercik air, sekarang sudah seperti sungai yang bergejolak. Setelah selesai, Wang Dong pun mengaku jika kekuatan dari Kaisar Es yang didapatkan Youhao sangat berpengaruh besar kepada teknik Haodong Power mereka. Namun Wang Dong meminta Youhao tetap harus waspada kepada Hua Bin meskipun kekuatan roh Youhao sudah meningkat. Karena Wang Dong merasa jika Hua Bin ini sepertinya tak akan pernah menyerah sedikit pun terhadap Youhao. Namun mereka harus melupakan itu karena besok ada ujian di Departemen Pembimbing Roh untuk Youhao yang lebih penting. Hari berganti dan terlihat Guru Fan Yu yang terus mengawasi para murid Departemen Alat Pembimbing Roh yang sudah memulai ujian. Yang mana pada pertandingan pertama, seorang murid bernama Zifeng lah yang keluar sebagai pemenangnya. Tak lama kemudian, di sini Guru Fan Yu meminta Youhao yang maju dalam pertandingan selanjutnya. Dan Guru Fan Yu menjelaskan jika mekanisme ujian ini adalah bertarung untuk mengalahkan pertahanan lawan. Serta Guru Fan Yu akan menggunakan perisai roh yang bergerak untuk melindungi para murid yang bertanding. Guru Fan Yu pun memanggil Yi Chanying, Tang Suifeng, dan Ling Shui sekaligus dan menyuruh mereka bertiga melawan Youhao sekaligus. Tak lama kemudian pun, di sini Caito yang bertugas menjadi wasit pun memulai pertandingan tersebut. Yang mana ketiga murid ini sedikit menertawakan Youhao sebelum pertandingan melihat Youhao yang masih berusia 12 tahun ini. Apalagi yang Youhao hadapi ini semuanya adalah guru roh agung tingkat 2. Dengan cepat mereka pun mengeluarkan alat roh yang sudah mereka buat sendiri untuk mereka gunakan. Dengan cepat pula Youhao juga mengeluarkan alat rohnya, yang mana hal tersebut membuat semua orang kaget. Karena ternyata alat roh yang Youhao pakai adalah meriam roh yang seperti Caito pakai. Melihat Youhao yang sudah mengaktifkan alat tersebut, di sini ketiga murid ini langsung menyebar untuk ngumpet. Terlihat Tang Suifeng ini kebingungan kenapa alat yang dipakai Youhao belum juga mengeluarkan ledakan. Namun ternyata Youhao berganti menggunakan alat roh sepatunya untuk mencari mereka dan menyerang secara langsung. Dengan cepat Tang Suifeng ini berusaha menembakkan alat rohnya ke arah Youhao. Namun dengan cepat pula Youhao menggunakan deteksi rohnya untuk menghindar dan langsung menggunakan belati harimau putihnya. Melihat Tang Suifeng yang sudah dikalahkan, di sini Yi Chanying dan Ling Shui pun langsung berusaha menyerang Youhao. Namun dengan satset dan gesit, Youhao pun menghindari serangan demi serangan dari kedua murid seniornya tersebut. Dengan cepat Yi Chanying ini langsung menyerangkan alat rohnya kepada Youhao. Namun dengan masih gesitnya Youhao ini masih bisa menghindar. Tak sampai di situ saja, karena Ling Shui juga langsung mengaktifkan alat rohnya untuk menyerang Youhao. Namun dengan cepat Youhao langsung menggunakan teknik gangguan mentalnya untuk mengacaukan fokus Ling Shui ini, yang membuat tempakannya meleset. Melihat mereka berdua lengah, di sini Youhao menggunakan kesempatan itu untuk menyerang mereka menggunakan alat rohnya. Dengan cepat mereka pun menggunakan perisai bimbingan roh tingkat 2 untuk menahan serangan Youhao. Namun tetap saja serangan Youhao tersebut masih membuat tangan mereka mati rasa. Tak hanya itu saja, karena Youhao mengkombinasikan alat rohnya dengan panah senjata tersembunyi sekte Tang untuk menghancurkan pertahanan perisai mereka berdua.
Melihat itu di sini terlihat Caito ini sangat kaget, namun Guru Fan Yu mengerti jika Yoho sudah mengkombinasikan alat rohnya tersebut dengan teknik senjata rahasia milik Jack Tetang. Tak berhenti di situ saja, karena Yoho kembali lagi berusaha menyerang mereka berdua langsung. Di sini Ling Shui pun langsung mengeluarkan teknik roh pertamanya yang bernama kabut salju, kemudian menyerangkan alat rohnya kepada Yoho. Namun semua itu tak berefek apapun kepada Yoho karena Kaisar Es di tubuh Yoho lebih kuat. Bahkan dengan cepat Yoho mampu membuat serangan Ling Shui ini menjadi es. Dengan cepat Yoho pun melemparkan Ling Shui ini sambil meminta Guru Fan Yu untuk menangkapnya. Di sini Ling Shui kebingungan kenapa Yoho ini tak terpengaruh dengan teknik roh saljunya. Namun Guru Fan Yu memberitahu jika Yoho ini memiliki atribut es yang lebih kuat dari teknik salju milik Ling Shui ini. Di sini tinggal Yi Chanjing yang tersisa dan dia pun langsung mengeluarkan teknik roh keduanya yang mampu mengkloning tubuhnya. Bahkan ketika tubuhnya tersebut mampu menembakkan meriam roh tingkat 2 secara bersamaan. Dengan cepat Yoho ini menggunakan teknik deteksi rohnya, yang mana Yoho langsung bisa membaca arah pergerakan serangan Yi Chanjing ini. Dengan cepat Yoho menahan serangan itu dan merubahnya menjadi es, kemudian membalikkan ke arah Yi Chanjing. Dengan cepat Guru Fan Yu pun langsung menggunakan perisai roh untuk melindungi tubuh Yi Chanjing yang dalam bahaya tersebut. Melihat wujud Kaisar Es kala jengking tersebut, di sini Ling Shui baru mengerti kenapa Yoho bisa menahan serangan meriam roh barusan. Di sini pun semua murid terkejut karena Yoho bisa menang 1 lawan 3 dan mendapatkan poin sebesar 95, yang mana berarti Yoho juga lulus ujian promosi kenaikan kelas 2 Departemen Pembimbing Roh. Sementara Caito terlihat senang karena sepertinya Yoho dilahirkan memang untuk Departemen Pembimbing Roh. Meskipun menang, di sini Yoho tetap menghampiri dan tetap berterima kasih atas pertarungan barusan kepada semua kakak seniornya tersebut. Dan di sini Guru Fan Yu langsung memperkenalkan Yoho yang adalah murid pribadi beliau sama seperti Caito. Pada malam harinya, terlihat Wang Dong sudah menunggu Yoho di pinggir danau Dewa Laut. Bahkan terlihat Wang Dong ini sudah mengganti bajunya. Di sini Wang Dong juga memberikan baju ganti untuk Yoho karena mereka harus merayakan keberhasilan Yoho yang berhasil lulus kenaikan di Departemen Pembimbing Roh. Dan di sini Wang Dong pun berusaha mengajak Yoho untuk jalan-jalan sampai keluar akademi. Sementara Xiao Xiao tak bisa ikut karena dia sedang ada urusan menurut Wang Dong. Yoho pun kebingungan mereka akan pergi kemana karena Wang Dong ini terlihat berpakaian biasa. Dan Wang Dong memberitahu jika dirinya akan mengajak Yoho keliling kota Shrek untuk menambah pengalaman. Karena di kota Shrek ada sebuah tempat yang bernama Pavilion Jubau. Bahkan Wang Dong sudah membawa sebuah kertas berwarna merah yang adalah sebuah undangan untuk menghadiri sebuah pesta perburuan harta karun yang dipersiapkan untuk murid inti halaman luar. Di sini Yoho masih tampak kebingungan dengan semua penjelasan Wang Dong tersebut. Dan sambil berjalan Wang Dong menjelaskan jika yang disebut pesta penghargaan harta karun ini adalah barang bagus yang didapatkan oleh pedagang di kota Shrek akan langsung dilelang kepada murid Akademi Shrek terlebih dulu. Misalnya berbagai logam langka, bahan-bahan langka, alat pemandu roh dan yang lainnya. Bahkan katanya akan ada juga tulang roh yang muncul. Namun Yoho bingung karena Yoho tak punya uang untuk mengikuti lelang tersebut. Di sini Wang Dong pun memberitahu jika sebenarnya pada lelang ini mereka bisa membayarnya dengan kredit karena para pebisnis ingin menjalin hubungan yang baik dengan para master roh. Tak lama kemudian mereka pun sampai di Pavilion Jubau tempat harta karun itu dilelang. Wang Dong pun memberitahu jika toko tersebut termasuk toko besar karena mengelola segala jenis barang yang berhubungan dengan master roh. Setelah mereka disambut oleh penjaga, mereka pun langsung memberikan undangan tadi. Sementara terlihat sesosok orang misterius yang terus memantau mereka berdua. Di sini mereka berdua terus masuk ke dalam tempat itu dan mereka dipersilahkan ke tempat penilaian jika perlu berhutang. Yang mana penilaiannya berdasarkan dengan kekuatan spiritual mereka dan berapa jumlah kredit yang bisa mereka pinjam tergantung dari berapa level master roh ini. Di sini pun Wang Dong langsung meminta Yoho untuk mengikuti dirinya. Mereka berdua pun langsung mengisi formulir untuk mendapatkan kredit hutang mereka. Dan setelah membaca formulir milik Wang Dong, penjaga tersebut terkejut karena di usia yang masih muda Wang Dong sudah mempunyai peringkat tinggi. Dan karena itulah Wang Dong bisa mendapatkan pinjaman kredit sebesar 100.000 koin emas dengan kartu kredit berwarna ungu. Bahkan di sini penjaga tersebut kembali dikagetkan setelah membaca formulir milik Yoho. Yang mana karena itu, di sini Yoho dipromosikan menjadi tamu VIP di tempat tersebut. Yang mana seperti peraturan yang sudah ada bahwa tamu VIP bisa membawa satu barang lelang secara gratis setiap tahunnya. Dan di sini Yoho mendapatkan kartu kredit VIP yang berwarna merah.
Tiba-tiba di sini muncul nenek Lin Hui Kun yang memberitahu mereka jika Yoho bisa mendapatkan kartu itu juga atas keputusan akademi, karena ternyata pavilion Jubao ini adalah milik akademi juga. Dan nenek Lin Hui Kun ini menyuruh mereka pergi untuk mencari apapun yang mereka inginkan. Di sini Yoho bertanya kepada Wang Dong apakah nenek tadi juga adalah guru di Akademi Shrek. Namun terlihat Wang Dong ini tak memperdulikan hal tersebut. Sementara di dalam, terlihat Susansi ini bertanya kepada Bebe apakah Jiangnan akan menyukai batu giok merah yang dia bawa. Namun Bebe tak tahu apa kesukaan Jiangnan dan dia hanya tahu apa yang disukai Tangya saja. Tak lama kemudian Yao dan Wang Dong yang sudah masuk langsung menghampiri mereka berdua. Namun saat Jiangnan lewat, terlihat Susansi ini tak fokus kepada mereka dan hanya fokus pada Jiangnan ini. Karena hal itulah, di sini Susansi berniat mengejar Jiangnan sambil meminta kepada Bebe agar Tangya mengajak Jiangnan gabung ke sekte Tang. Dan kelak Susansi juga akan ikut gabung demi bisa terus bersama Jiangnan. Sementara di dalam lautan spiritual, Tianmeng merasa jika Susansi ini sama seperti dirinya yang begitu setia. Yoho pun bertanya kepada Bebe apakah benar Susansi berniat bergabung dengan sekte Tang. Dan Bebe memberitahu jika semua itu dia lakukan demi Jiangnan. Bahkan demi bisa terus bersama Jiangnan, Susansi ini menolak untuk naik ke kelas 5. Dan untungnya saja dia adalah murid inti, karena jika tidak, mungkin tahun ini Susansi ini sudah dikeluarkan dari akademi. Di sini Bebe pun juga pergi dan meminta mereka berdua meneruskan melihat-lihat barang di tempat itu. Saat melihat-lihat di dalam lautan spiritual, Tianmeng juga melihat tulang roh lengan kanan ribuan tahun yang sedang dilihat Yoho, yang mungkin bisa membuat Bingbing membuka hatinya untuk Tianmeng. Namun terlihat Bingbing ini masih terlihat acuh dan risih dengan Tianmeng ini. Di sini Tianmeng merasakan hatinya sangat terluka karena sikap Bingbing yang masih sedingin es ini. Di sini pun Bingbing masih tak tahu apa sebenarnya yang Tianmeng sukai dari dirinya, dan Bingbing akan mengubahnya agar Tianmeng tak lagi menyukai dirinya. Di sini pun ulat bucin ini menjawab jika dia menyukai apapun yang berada pada Bingbing. Sementara Yoho meneruskan melihat benda lain yang mana membuat Tianmeng dan Bingbing juga ikut terpana. Karena ternyata mereka melihat tulang roh yang berasal dari Raja Naga Bumi Emas yang mungkin akan cocok untuk Wang Dong karena memiliki sifat cahaya. Namun di sini Yoho dikejutkan setelah melihat harganya yang senilai 9,5 juta. Namun Yoho bersedia menukar itu semua dengan hak istimewanya agar bisa dia beli untuk Wang Dong. Wang Dong pun dengan tegas menolaknya karena meskipun batas kreditnya hanya 100.000 saja, namun dia masih bisa membayarnya dengan uangnya sendiri. Dan Wang Dong tak ingin Yoho menggunakan sesuatu yang diberikan akademi untuknya hanya untuk Wang Dong. Namun Yoho berpikir jika dalam satu tim hanya Wang Dong lah yang belum mempunyai tulang roh, sementara dia adalah tipe penyerang dalam timnya. Apalagi dengan menggunakan tulang roh itu, pasti teknik Haodong Power mereka akan meningkat dengan pesat. Namun di sini Wang Dong bingung karena semakin berharga barang yang Yoho dapatkan di tempat itu, maka semakin besar pula bantuan dari akademi yang akan dipakai Yoho. Namun Yoho tetap berniat jika dia rela menggunakan hak istimewanya tersebut untuk ditukar dengan tulang roh yang bisa digunakan untuk Wang Dong. Mendengar itu, Wang Dong pun berjanji jika kelak dirinya akan membayar semua yang sudah Yoho berikan padanya. Kemudian Wang Dong menawarkan Yoho ingin apa, karena Wang Dong juga masih mempunyai batas kredit. Namun di sini Bingbing membisiki Yoho agar Yoho membeli harta di kotak nomor 3 di sebelah kirinya. Melihat Yoho menginginkan lem paus ribuan tahun, maka Wang Dong berniat membelikan Yoho itu menggunakan kartu kreditnya. Karena hak istimewa Yoho sudah dipakai untuk membeli tulang roh cahaya yang diberikan kepada Wang Dong. Sementara di halaman dalam, terlihat dekannya memberitahu Ma Xiaotao jika roh pelindung kedua Yoho ini adalah beratribut es tertinggi. Dan mungkin serangan kekuatan roh dingin yang dialami Ma Xiaotao waktu itu berasal dari Yoho. Karena jika tidak, tak mungkin kekuatan roh Yoho yang saat itu hanya tingkat 12 bisa menahan serangan api fonik Ma Xiaotao yang sudah di level 60 ini. Namun dekannya berpikir jika perbedaan kekuatan sebesar 40 level sangatlah jauh. Bahkan secara teori, meskipun Yoho mempunyai atribut es tertinggi pun masih sangat sulit untuk menutupi perbedaan besar tersebut. Sementara Ma Xiaotao sangat bahagia mendengar itu karena dengan atribut es tertinggi Yoho itu bisa membantunya terbebas dari api jahat iblis fonik. Dan setelah itu, Ma Xiaotao bisa mengikuti kompetisi Master Roh tingkat atas seluruh benua. Di sini dengan cepat Ma Xiaotao ini langsung mencari Yoho dan dekannya memberitahu bahwa Yoho saat ini sedang pergi untuk melihat harta karun. Sementara terlihat Yoho dan Wang Dong ini sedang berjalan pulang setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun tiba-tiba terjadi keanehan di sekitar tempat itu yang membuat mereka langsung bergegas masuk ke dalam kereta. Namun setelah di dalam kereta, terlihat sesosok orang misterius tadi sudah berada di dalam kereta itu juga.
Dan pada Solen 2 episode 25, kita akan melihat jika Mas Xiaotou menemukan keberadaan Yu Hao. Namun terlihat pula ada penyerangan dari luar akademi yang mengancam nyawa Yu Hao dan Wang Dong. 我的魂力快不够了，谁这么大胆子？这个仇，我将来要记。看你们还怎么躲！那两个孩子会有生命。来不及了。 Dan itulah guys, alur cerita Solen 2 episode 24 ini. Beuh, semakin kesini kita melihat banyak juga ya keistimewaan yang didapatkan Yu Hao dari akademi. Dan siapakah sebenarnya orang misterius tadi dan apa motif penyerangan yang akan terjadi? Kita tunggu saja di Solen 2 episode 25 minggu depan. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.